pemirsa, ketemu lagi dengan saya Tabita Napitupulu, Putri Indonesia Sumatera Utara 2023 dan Duta Pemuda Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Luar biasa sekali nih ya, karena hari ini spesial banget. Saya tidak sendirian, tapi saya akan ditemani oleh beberapa, bahkan ini sebenarnya adalah narasumber yang spesial. Ya, spesial kenapa? Karena ini adalah podcast perdana Dispora DKI Jakarta. Wow. Nah, tapi sebelumnya nih ya, untuk mengawali podcast kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan pantun. Siap ya? Makan buah naga demi detox. Cakep. Kualitas bintang 5-nya ada di Kalibata. Artinya. Selamat datang di Jakpora Talks, ruang ngobrol santai seputar dunia pemuda dan olahraga Jakarta. Iya, jadi pemirsa, Jakpora Talks ini akan menjadi platform baru ruang komunikasi di Dispora DKI Jakarta untuk beberapa tahun ke depan, karena kita akan mengulik banyak sekali ya berita-berita terkini dan juga masa depan seputar mengenai kepemudaan dan juga olahraga, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya tadi kan bilang kalau nggak sendiri ya, karena di samping saya sudah ada Bapak Andriansyah. Yes, hai Bapak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda maju. Betul. Salam olahraga jaya. Mantap. Dan beliau ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang telah banyak sekali berjuang ya, memperjuangkan kepemudaan olahraga khususnya DKI Jakarta, sehingga kepemudaan olahraga DKI Jakarta sampai hari ini masih terus meraih prestasi yang luar biasa ya Bapak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun sebelum kita chit-chat dengan Bapakku ini ya, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Dispora DKI Jakarta yang ke-53 tahun. Sekaligus kita akan merayakan Idul Fitri ya Pak ya, Lebaran ya, ke-1447 Hijriah tahun 2026. Mohon izin Bapak untuk mengucapkan happy birthday dan juga selamat hari Idul Fitri kepada para pemirsa. Baik, terima kasih Mbak Tabita. Ya, pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dispora yang ke-53. Semoga dengan bertambahnya usia, insya Allah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan kemanfaatan yang begitu besar untuk masyarakat, khususnya untuk para pemuda dan atlet-atlet berprestasi di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini juga, saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak untuk sambutan yang sangat hangat kepada kita semua ya. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa podcast kali ini bukan podcast biasa, karena yang pertama ini adalah podcast perdana di Dispora DKI Jakarta, dan ini menjadi platform awal untuk menggerakkan generasi muda ya, mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui bidang kepemudaan dan juga olahraga. Maka dari itu dengan tema 53 tahun Dispora Jakarta, membangun pemuda, menguatkan olahraga, kita akan mengulik nih ya, mengulik apa saja sih ya track record yang telah dimiliki atau dilakukan oleh Dispora DKI Jakarta Bapak selama 53 tahun jaya, dan juga apa sih harapan Bapak ya menjelang 53 tahun ini untuk kedepannya dalam bidang kepemudaan olahraga Provinsi DKI Jakarta. Silakan Bapak. Yang pertama, terima kasih nih buat Mbak Tabita akhirnya bisa hadir dan memeriahkan untuk podcast perdana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta atau Dispora Talk. Mudah-mudahan dengan Dispora Talks ini kita bisa memberikan ya informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan olahraga. Sehingga ya nantinya kegiatan kepemudaan dan olahraga insya Allah akan diketahui, akan digemari, sehingga program-program yang akan kita luncurkan mendapatkan respon positif dari masyarakat Jakarta,
khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, terkait yang tadi disampaikan oleh Mbak Tabita, memang 53 tahun itu bukanlah ya waktu yang sebentar. Ya, kalau bicara masalah usia manusia itu sudah lebih dari di atas dewasa. Nah, oleh karenanya sudah merupakan ya usia yang matang ya untuk terus ya berkiprah dan mengabdi kepada masyarakat, sehingga peran daripada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta itu betul-betul dirasakan, terutama program-programnya bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya para generasi muda dan atlet-atlet DKI Jakarta yang insya Allah ya tidak hanya mengharumkan nama baik DKI Jakarta di tingkat nasional, tetapi juga nama baik Indonesia di tingkat internasional. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi Bapak tidak hanya fokus untuk menggerakkan anak muda berprestasi di kancah nasional, tapi juga go international. Iya, Wow. karena memang sekarang dulu kan namanya Dinas Olahraga. Iya. Sekarang Dispora. Wus. Ada pemuda dan olahraganya. Nah, oleh karenanya kami mempunyai tupoksi tidak hanya melahirkan atlet-atlet yang berprestasi, tapi juga kami mempunyai tupoksi yang sangat vital, yaitu melakukan pembinaan generasi muda. Sehingga apa? Sehingga generasi muda ini mempunyai manfaat yang begitu besar untuk bangsa Indonesia. Ingat loh, generasi muda adalah investasi yang sangat mahal. Oleh karenanya dibutuhkan peran serta pemerintah untuk sama-sama berkolaborasi dengan pihak lain melakukan pembinaan generasi muda. Gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kalau ngomong-ngomong tentang generasi muda, pembinaan generasi muda, kolaborasi dengan banyak stakeholder. Ini kan kalau kita lihat nih Pak, perjalanan Dispora itu kan sudah lebih dari 5 dekade. Dan menurut Bapak nih, apa saja sih perubahan paling besar yang terlihat dalam dunia kepemudaan dan juga olahraga Jakarta selama 50 tahun ini gitu? Pastinya kaum muda atau masyarakat Jakarta dan Indonesia harus betul-betul dia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya, sekarang ya masanya masa keterbukaan, masalah bebas. Tetapi keterbukaan masalah bebas itu juga harus betul-betul di-manage dengan baik sehingga dia tidak bisa sebebas-bebasnya. Nah, fenomena yang ini ya memang banyak sekali kita temui ya, terutama di Dinas Pemuda Olahraga. Nah, sekarang ini jumlah komunitasnya itu makin banyak, beragam. Nah, keberagaman ini jangan dijadikan suatu perbedaan yang memang harus diperdebatkan, tetapi memang anugerah untuk mendapatkan ide-ide, kreativitas dan inovasi untuk lebih maju lagi ya. Dengan banyaknya komunitas otomatis banyaknya dong ide-ide yang akan disampaikan, kreativitas dari para pemuda. Nah, ini harus kita lakukan ya. Nah, dengan komunitas-komunitas ini harus sejalan nih ya dengan kegiatan-kegiatan, karena jangan sampai komunitasnya banyak tapi kegiatannya nggak ada. Betul. Nah, ini kan akan nanti menjadi hal-hal yang sangat negatif. Nah, dengan demikian kita juga harus perhatikan itu. Nah, yang kedua ya dengan 53 perjalanan Dispora sudah barang tentu banyak sekali peningkatan prestasi olahraga yang sudah kita capai ya, terutama nih makanya saya pakai nih jersey Popnas. Jersey Popnas. Iya, jersey Popnas. Wow. Untuk mengingatkan kita begitu semangatnya para atlet untuk merebut menjadi juara umum Popnas yang dilaksanakan 2 kali, 2023 di Palembang dan 2025 di Solo. DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nah, terus juga ya kita lihat nih, alhamdulillah nih kesadaran masyarakat terhadap olahraga itu semakin meningkat. Nah, ini bagus nih. Jadi perannya tidak hanya untuk pembinaan generasi muda, tidak hanya untuk meningkatkan prestasi, tapi juga memberikan kesadaran masyarakat terhadap olahraga semakin meningkat. Kenapa? Karena salah satu obat terbaik untuk kesehatan adalah olahraga. Nah, yang keempat
ya, yang tidak kalah penting ya, peran pemerintah semakin strategis ya untuk bisa memajukan generasi muda, masyarakat, terutama masalah atlet-atlet yang akan berprestasi di masa yang akan datang. Seperti Wow, luar itu. biasa sekali ya Pak ya. Berarti memang sudah banyak sekali perubahan yang Bapak saksikan sendiri di lapangan ya. Alhamdulillah. Dan kita juga pengen minta dong ya kontribusi peran serta masyarakat sehingga kita keberhasilan kita ini bukan hanya dari diaspora tapi juga merupakan keberhasilan untuk semua. Betul sekali. Nah, Bapak kan tadi bilang kalau misalnya Bapak akan happy sekali kalau melihat banyak generasi muda yang berprestasi. Dong. Hasil dari pembinaan Dispora DKI Jakarta ya, baik itu kepemudaan dan juga olahraga. Nah, selama ini Bapak tuh sudah melihat potensi pemuda itu sejauh mana, terutama pemuda Jakarta, dan apa saja sih potensi yang mayoritas dimiliki oleh pemuda DKI Jakarta sebegitu banyaknya yang potensial dan berbakat di bidang pemuda dan juga olahraga? Ya, alhamdulillah Jakarta adalah kota global. Jakarta adalah kota yang terbuka, ya, yang boleh dihuni oleh siapapun juga. Nah, dengan demikian ya pastinya masyarakatnya, pemudanya mempunyai kreativitas, ide, inovasi yang bagus. Nah, di sini potensi-potensi kreativitasnya itu harus betul-betul kita kelola. Ya, kita arahkan nih. Jangan sampai kreativitasnya itu mengarah ke yang negatif tapi positif. Nah, terus selanjutnya sekarang nih masyarakat ini dengan adanya kreativitas dia lebih adaptif. Ya, lebih adaptif. Dia lebih tahu nih. Ya, oh ya Jakarta di sini, oh Jakarta begini, ya kan. Nah, dan yang paling penting lagi kita juga harus memberikan peran kepada pemuda ya untuk dia aktif di berbagai bidang. Kenapa? Dia nggak mau tidak mau nih karena memang kota global tuh seperti itu. Dia tidak bisa, dia harus bisa pinter, jago, hebat dalam satu bidang. Dia harus bisa berkomunikasi, menjalin networking supaya apa? Supaya dia bisa aktif dan bisa jago di berbagai bidang. Nah, potensi-potensi ini juga harus kita gali, termasuk di dalamnya kita sekarang lagi menggali potensi masyarakat terutama kaum muda untuk dia berinovasi dalam berwirausaha. Itu yang penting. Wow. Nah, di kita tuh ada program tuh namanya Wira Usaha Muda Pemula. Kenapa? Karena apa ya? Faktanya faktor ekonomi itu paling penting. Faktor tenaga kerja itu paling penting. Makanya kita membuat semacam program ya Wira Usaha Pemuda Pemula dengan harapan kalau kita latih pemudanya untuk dapat mencari kerja cuman atu tuh. Atu lagi bahasa Betawi banget ya. Ya cuman atu kan dia yang kerja. Tetapi kalau kita ajarin dia, kita kasih ilmu dia untuk berwirausaha, dia ajak temannya. Begitu usaha dia ajak temannya lagi. Dia jago nih ya, dia akan pekerjakan satpam. Terus berkembang. Jadi bisa 1, bisa 10, jadi bisa 100, bisa 1000. Sehingga ya ini salah satu penanganan generasi muda yang sangat vital yaitu pengentasan kemiskinan dalam hal ini ya pencari kerja. Jadi dia menciptakan lapangan kerja tuh ketimbang dia bekerja untuk dirinya sendiri. Nah yang paling penting ya kita di sini pemerintah harus ya memberikan ruang dukungan yang tepat kepada para pemuda seperti itu penting tuh. Nah contoh Mbak Tabita tadi sebelum ini ngeliat kantor saya nggak keliling-keliling? Baru lantai 3 sama lantai 2. Lihat nggak, keren nggak? Keren banget. Iya, itu bagian daripada upaya kita kasih ruang dia. Jadi nggak bingung lagi. Gue mau ngobrol nih, gue mau seminar nih, gue mau diskusi nih. Ayo. Udah gue siapin tempatnya, gretong semua. Seperti itu kan. Nah ini kita juga harus menyiapkan ya ruang dan dukungan yang tepat kepada para pemuda gitu. Betul sekali. Kongko-kongkonya jadi kongko-kongko yang positif. Kongko-kongkonya yang memberikan manfaat yang begitu besar kepada para kaum muda. Luar biasa sekali ya visi misi dari Pak Andriansyah itu ya. Karena memang Pak untuk melibatkan para pemuda dalam sebuah kegiatan seni dan juga komunikasi kreatif itu perlu forum ya, ruang kreatif dan juga forum kepemudaan ya. Iya dong. Luar biasa sekali. Nah tadi kan Bapak tuh sudah mention kan ini Jakarta itu kota global, kota kreatif gitu kan. Nah
Tadi kita bahas tentang kepemudaan. Coba sekarang kita beralih sedikit ke olahraga. Nah, seru nih, seru. Jakarta itu kan dikenal sebagai salah satu daerah dengan prestasi olahraga yang kuat banget ya Pak. Betul, Apalagi pengalaman saya ketika Bapak kirimkan saya di PON Aceh 2024. Bagaimana melihat tuh para atlet-atlet itu berjuang, Betul. berjuang untuk membawa nama baik DKI Jakarta. Tapi nantinya akan membawa nama baik Indonesia itu. Mantap sekali ya Pak ya. Iya. Berarti kami tidak hanya menjadi duta sebenarnya ya, tapi Seru kan? juga menjadi atlet secara tidak langsung ya. Iya. Nah sebenarnya Pak, apa sih kunci pembinaan atlet selama ini sehingga Bapak dan Dispora ini bisa menghasilkan banyak sekali gen-gen baru dan para atlet DKI Jakarta sering sekali memenangkan kompetisi skala internasional. Alhamdulillah ya, dengan dukungan Pak Gubernur, dengan dukungan Pak Wakil Gubernur, Pemprov DKI merupakan salah satu daerah yang mempunyai jenjang pendidikan atau pembinaan olahraga yang lengkap. Kenapa saya katakan lengkap? Di Jakarta tuh ada 4 lapis loh, Wow. Mbak Tabita. Yang pertama POPB, Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan. Itu untuk usia dini. Jadi dari usia dini udah kita perhatiin tuh. Udah kita cari tuh talenta-talenta yang bisa nantinya akan bisa jadi atlet-atlet top ya, POPB. Yang kedua ada PPOP, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar yang ada di Ragunan. Nah, di sana sudah tersentralisasi. Sudah nginep, sudah sekolah, sudah tidur di sana. Semuanya udah kita biayain. Ya termasuk dia juga ya kita kasih uang saku. Jadi udah deh, ya begitu masuk di sana pokoknya udah yang penting belajar latihan gitu aja. Kenapa? Karena semua sarana prasarana sudah kita siapkan. Ya makannya kita siapkan. Ya kalau nanti Mbak Tabita bisa lihat di sana, ya nih pemirsa boleh lihat di sana itu asramanya, kamarnya udah masuk dalam kategori kamar hotel bintang 3. Kenapa? AC, kamar mandi di dalam, satu ruangan hanya 2 orang, bayangin tuh. Nah, di samping itu ya yang tadi yang kedua ya, yang ketiga PPLM. Ya, Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa. Jadi dari mahasiswa, dari usia dini, pelajar, mahasiswa. Dan yang terakhir Platda lapis 1 dan Platda lapis 2. Kita bekerja sama dengan KONI DKI Jakarta. Di samping itu juga kita ya di samping pembinaan untuk pembinaan untuk atlet, ya kita juga siapin dukungan sarana. Sekarang kecamatan-kecamatan udah kita bangun dengan fasilitas olahraga yang sama, keren. Wow. Ya, sampai tingkat kecamatan loh. Nah, nanti kita akan lakukan peningkatan sarana prasarana di tingkat wali kota. Demikian juga para pelatih. Kita sekarang pelatih sudah hampir 7 tahun pelatih itu tidak naik gajinya. Terhitung bulan Mei 2025 kemarin, tahun kemarin udah kita naikin. Pelatihnya kita naikin gajinya, asisten pelatihnya kita naikin. Kenapa? Karena memang kita harus memberikan penghargaan yang begitu besar terhadap pelatih. Karena tanpa pelatih kita tidak mungkin bisa melahirkan atlet-atlet top yang bisa membawa nama baik Indonesia di tingkat dunia. Nah selanjutnya ya kita melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi olahraga. Ya kita sampaikan, ayo kita sama-sama melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet. Nah supaya apa? Supaya semua lapisan masyarakat stakeholder dalam hal pembinaan olahraga di DKI Jakarta mempunyai peran yang sama, yang setara. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama. Begitu. Luar biasa sekali ya. Berarti Bapak ini melihat dari kacamata makro ya. Iya dong. Tidak hanya mikro ya Pak iya. ya. Luar biasa, luar biasa. Ini all in one package, cuman Anda bisa dapatkan pemirsa melalui bidang kepemudaan olahraga di Dispora DKI Jakarta gitu ya. Jadi untuk teman-teman pemirsa yang punya potensi atau bakat di bidang kepemudaan dan juga olahraga, boleh banget nih reach out di Dispora DKI Jakarta ya, dan harus banyak belajar banget dari tim Dispora, terutama dari Pak Andriansyah ini loh. Iya, boleh. Beliau ini luar biasa loh. Tapi anyway Pak,
Anyway, lagi kan. Anyway, Pak, kalau misalnya ngomongin olahraga nih ya, Bapak tuh sebenarnya hobi banget olahraga apa sih, dan apa olahraga yang Bapak tuh fokuskan untuk bisa relate sama para generasi muda nih, mulai tahun 2026 ini? Kalau basic olahraga saya, yang pertama itu badminton. Badminton. Ya, yang kedua bola. Nah, Oh. ya, cuman seiring waktu ya sekarang saya sudah beralih, yang pertama sepeda, Sepeda. renang. Ah. Ya dikit-dikitan sama pedal lah. Dari seperti kapan itu. tuh, Pak? Semenjak menjadi kepala dinas pemuda dan olahraga. Oh, oke. Tetapi kata orang, ya mohon maaf nih, bukan sombong, motorik saya ini bagus. Gitu Ya, ya. motorik bagus. Jadi walaupun contoh tenis, baru kenal tenis, tapi saya sudah cepat beradaptasi. Us. Karena saya memang dari kecil suka olahraga. Luar Ya, biasa. iya. Gitu. Tapi sekarang tinggal hanya tenis, sepedahan sama renang deh. Gitu ya. Mm-mm. Untung bekel enggak ya, Pak ya? Bekel juga jago. Bekel juga jago. Beneran. Takut Serius. jadinya Coba deh kalau di sini bisa bekel, beneran jago. Oke. Popeng segala macamnya tahu kita. Oh. Ngerti gitu ya. Tapi menurut Bapak lebih enjoy ketika main pedal atau tenis atau bulu tangkis? Sebenarnya kalau bicara enjoy, terus terang saya bulu tangkis, mungkin karena saya basic olahraga bulu tangkis ya. Tapi kan harus adaptasi dengan umur. Betul. Ya, ke tenis, wah ada pedal, sekarang pedal aja deh gitu. Umur juga kan, kita nggak boleh bohongin deh tuh. Iya. Kalau memang kalau bulu tangkis tuh apa ya? Apalagi kalau di hall ya. Jadi kalau tenis tuh Oh. enak banget tuh. Waduh, keren banget ya gitu. Betul sih, karena kebetulan saya juga passionnya itu di bulu tangkis dibanding tenis atau pedal. Kayaknya kalau bulu tangkis tuh fisik banget ya, Pak ya. Iya. Semuanya kegerak gitu Ya, kan. high impact banget. High impact, bener banget. Tapi sebelumnya Bapak pernah nggak sih mengikuti ajang-ajang kompetisi gitu ketika muda? Pengen tahu deh, apakah Bapak hanya membina para atlet atau pernah jadi atlet juga ketika muda? Ya, cuman paling top tingkat kecamatan. Oh, atlet apa itu kalau boleh tahu? Badminton sama bola. Oh. Bola jago juga saya, bola jago. Futsal. Lapangan bola ini, Sepak murni, bola. sepak bola. Oh. Futsal kan udah, futsal terus terang saja agak sedikit risky karena Risky ya? cepat Betul. dan rawan cedera. Kalau bola kan masih bisa jalan-jalan. Gitu kan. Ya, kalau futsal itu sama dengan basket, cepat, agak risky tuh ya gitu. Betul sekali. Nah, Bapak tadi kan Bapak menyebutkan bahwa olahraga itu sangat penting sekali dan sekarang sudah menjadi kebudayaan ya, bukan hal-hal yang yang cuman enjoy semata aja atau sesaat aja, tapi menjadi kebudayaan. Tidak hanya seni, tapi juga olahraga. Sebenarnya selain prestasi, pada dasarnya apa sih yang membuat Bapak itu sangat happy banget dengan yang namanya mendorong masyarakat untuk berbudaya olahraga? Selain kesehatan dan juga gaya hidup, sebenarnya itu apa? Gitu. Apa? Jadi di Dispora itu ya ada 4 bidang dan 1 sekretariat. Nah, bidang pertama itu bidang kepemudaan, udah kita kupas tuh tadi tuh, ya kan? Bidang kedua, bidang prestasi olahraga, udah kita kupas juga. Yes. Nah, yang ketiga, bidang pembudayaan olahraga. Kok ada ya bidang pembudayaan olahraga? Itu dia. Malah justru pembudayaan olahraga itu penting. Dia sebagai ya supplier atlet-atlet untuk menjadi, betul kan? Yes. Karena dia dari senang nih, dari sekolah, dari SD. Ya dari situ kita bisa lihat tuh, bakat-bakat itu, nah kita alirkan tuh seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, pembudayaan olahraga juga dia mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oh. Jadi kalau di bidang peningkatan prestasi kita lebih banyak berkolaborasi atau tandemnya lah gitu dengan KONI, ya organisasi olahraga KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, ya itu berkaitan dengan prestasi-prestasi. Tapi kalau pembudayaan dia tandemnya, kerjasamanya, kolaborasinya dengan KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah di situ sebenarnya lebih banyak, karena dia lebih banyak sekali, ya lebih banyak. Ya, hula hoop, ponfit, wah itu banyak. Nah itu semua memang yang pertama itu dia untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran. Yeah. Yang lebih penting lagi itu menumbuhkan
kepeminatan masyarakat untuk berolahraga, sehingga kita kepengen olahraga itu menjadi gaya hidup aktif. Betul kan? Betul. Bahwa olahraga itu kebutuhan, bahwa olahraga itu untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa, untuk kesehatan kita sendiri, ya kan? Karena badan itu kalau nggak bergerak itu repot. Nah, dengan demikian kita kepengen yang saya katakan tadi ya, bahwa olahraga itu ya menjadi kebutuhan. Apakah nantinya dia mau mengalir menjadi prestasi, it's okay saja. Tetapi kita kepengen bahwa masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia butuh, senang ya yang namanya olahraga. Yakinlah yang namanya olahraga sebenarnya untuk diri kita sendiri. Begitu. Berarti untuk kita, dari kita, oleh kita. Oleh kita, benar, demokrasi. Nah, tapi ya Pak, olahraga dan juga kebudayaan seni itu tidak akan tertunjang tanpa adanya fasilitas ya, infrastruktur, sarana prasarana. Nah, kira-kira seberapa penting sih peran infrastruktur olahraga nih Pak dalam mendukung pembinaan dan aktivitas masyarakat, terutama para atlet binaan Dispora DKI Jakarta? Pastinya ya keberadaan fasilitas yang memadai, fasilitas yang sudah mengikuti tren, fasilitas yang berstandar internasional pasti akan ya inline, sejalan dengan prestasi yang akan kita raih. Oleh karenanya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur ya selalu menggenjot Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk membangun gelanggang olahraga sampai ke tingkat kecamatan. Termasuk juga membangun ya sarana-sarana olahraga di ruang terbuka. Yang saya katakan tadi tuh. Jadi prestasi dan pembudaya itu harus betul-betul selaras. Betul. Gitu ya kan. Nah, tahun ini saja ya yang insya Allah nanti sebentar lagi akan kita resmikan oleh Pak Gubernur, kita membangun paket selatan. Itu ada 4 gelanggang olahraga kecamatan di Jakarta Selatan. Paket barat ya ada 3 gelanggang olahraga kecamatan di Jakarta Barat. Terus kita juga ya membuat yang namanya kemarin baru diresmikan juga oleh Pak Gubernur, yaitu Maruja di Meruya tuh. Wah, itu terbuka. Wah, terbuka. Di situ ada mini soccer, di situ ada basket, di situ ada volley. Nantinya ada taman bermain untuk anak, termasuk juga ada pelaku usaha kecil menengah. Keren kan? Keren banget. Iya. Nah, kita juga bangun ya lapangan-lapangan terbuka di Pasar Bo, ya di Sukatani, ya termasuk juga kita kemarin merehabilitasi revitalisasi sarana olahraga atletik di Romangun. Termasuk ini. Oh iya. Gedung kantor, di mana gedung kantor ini betul-betul nantinya difungsikan untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga. I see. Kita lengkap nih, e-sport ada, gym ada, ruang kongko-kongko untuk para pemuda ada. Di atas ada ada badminton, ada volley, ada basket. Ini semua terus kita lakukan. Jadi apa? Mau cuman senang-senang juga ada. Ya, mau ingin bertujuan untuk meningkatkan prestasi ada. Jadi sarana olahraga itu mau tidak mau menjadi hal yang sangat-sangat penting. Si atlet juga jadi senang begitu lihat, ya elah, ya lantainya digompel-gompel nih, ya kan. Begitu lagi main, begitu hujan bocor nih gitu. Tapi ini berapa lantai sih Pak kalau boleh tahu? 7 Semua lantai. Dispora nih, kantor Dispora semua nih? Iya. Wow. Gitu. Luar biasa. Nah, pokoknya tak keliling dah. Harus habis ini. Tapi lantai 7 ya, 7 lantai. Nah, 7 itu setahu saya adalah angka keberuntungan. Iya. Karena saya juga angka 7. Iya. Saya juga ada 7-nya. Wow. Ada 27. Tapi lebih beruntung saya 27 ditambah jadi Q9. Tapi ada tetap ada 7-nya. Iya benar. Pokoknya semuanya yang ada unsur 7 itu mengalami keberuntungan. Bismillah ya. Nah, ini kan banyak banget ya tadi Bapak bilang fasilitas olahraga ya. Nah, gimana caranya Dispora itu bisa memastikan fasilitas olahraga ini bisa dimanfaatkan secara optimal, baik itu oleh masyarakat, oleh atlet, dan juga mungkin rekan-rekan stakeholder yang mau meningkatkan atau mengembangkan
budaya olahraga itu sendiri? Nah, jadi gini, konsekuensi logis, pembangunan yang kita bangun pasti membutuhkan pemeliharaan, perawatan. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, nantinya akan menjadi hal yang sangat mubazir. Nah, ini saya sampaikan juga kepada lapisan masyarakat. Nah, sesuai dengan arahan Pak Gubernur ke depan, ya nanti aset-aset Pemprov DKI yang dalam hal ini aset yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta ke depan nanti akan kita kerjasamakan. Sehingga jadi nanti ke depan itu gelanggang olahraga, nggak hanya olahraganya, tapi di sana juga bisa menjadi tempat untuk bekerja, work from anywhere. Kita kencengin tuh wifi-nya, Betul. ya buat kongko-kongko tuh. Nanti kita bisa siapkan untuk tempat untuk kreativitas, ya sama yang seperti di kantor ini, Yes. ya kan. Terus juga kita nanti ada tenan-tenannya, ada kafe-kafenya, ya kan. Sehingga nanti si gelanggang olahraga yang sudah kita bangun, dia bisa menghidupkan sendiri untuk melakukan perawatan. Jadi tidak perlu lagi tuh, ya dikit-dikit minta APBD, dikit-dikit minta APBD. Nah, di sini memang kita dituntut creative finance, di mana kita bisa ya mengelola ya sarana-sarana yang sudah kita miliki, ya sehingga dia bisa menghidupkan ataupun bisa memelihara gedungnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya untuk lebih top lagi, jadi gini, kadang-kadang tuh orang tuh suka alergi terhadap kritik, alergi terhadap masukan. Kalau saya kebalik, dengan adanya kritik, dengan adanya masukan, kita mau tidak mau akan terus meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal pemberian fasilitas olahraga yang terbaik. Betul nggak? Betul. Kalau nyaman, ya kalau bocor nih, buru-buru. Anak-anak kritik, nggak bagus nih, gerah nih, begini nih sirkulasi udaranya nggak bagus. Itu perlu kita sampaikan. Sehingga kita siapkan tuh yang namanya keterbukaan akses bagi masyarakat. Tidak hanya untuk ya mendapatkan layanan fasilitas olahraga, tapi juga kita berikan keterbukaan untuk memberikan masukan kita. Kenapa? Supaya kita tuh ke depan lebih bagus lagi. Yes. Gitu. Nah, yang paling penting, kalau udah kita bangun, kelolaannya udah oke, dia bisa membiayai sendiri, terus juga akses keterbukaannya juga sudah bisa kita lakukan kepada masyarakat. Nah, terakhir pastinya dia akan kita bisa manfaatkan untuk melakukan kegiatan pembinaan dan rekreasi. Jadi rekreasi bukan hanya ke tempat rekreasi, tetapi tempat olahraga bisa kita jadikan rekreasi. Untuk yang namanya kedepannya sport industri. Sport industry, wow. Jadi selain sport tourism, sport industry juga ya. Jadi saya selalu sampaikan, nggak apa-apa saya ngomong. Contoh, Jakarta International Marathon. Kita belajar dari negara-negara lain ya yang sudah melakukan World Mayor untuk kegiatan maraton. Kita langsung ya adopt ya copy paste. Nah, di awal race-nya kegiatannya bagus banget, keren, steril top ya dengan bantuan dari Pak Gubernur. Pak Gubernur minta, apalagi Pak Pram, jangan hanya race-nya, tapi industrinya juga harus ada di situ. Sehingga betul-betul seperti World Mayor dari negara-negara lain, terutama dari Jepang. Kenapa? Supaya ekonomi tumbuh. Pelaku usaha kecil menengah tumbuh. Ya, yang ujung-ujungnya daya belinya pun tumbuh. Sehingga ke depan ya olahraga tidak hanya kehappy-happyan, tidak hanya meningkatkan prestasi, tapi juga untuk meningkatkan perekonomian kepada siapapun juga yang mau berolahraga. Yang mau berolahraga kan bukan hanya lari, ya kan? Bener. Pelaku usaha juga berolahraga. Betul. Iya kan? Supaya fresh ya pikirannya ya. Gitu. Nah, tapi kan Pak melihat generasi per generasi, tahun ke tahun kan berubah juga kan zaman ya. Dinamika perkembangan zaman ya kan, terus kebutuhan ruang aktivitas pemuda juga, dan juga adanya kolaborasi lintas sektor yang tadi Bapak bilang ya dengan berbagai stakeholder. Sebenarnya apa sih yang menjadi salah satu tantangan terbesar yang sampai hari ini masih dihadapi sama Dispora dalam menjalankan tugas
kepemudaan dan juga olahraga di samping banyaknya fasilitas dan juga program-program yang sudah Bapak geluti saat ini, Pak? Kalau saya sih bilangnya bukan tantangan ya. Saya lebih senengnya banyak yang perlu didiskusikan kembali untuk memberikan layanan olahraga ataupun program-program pembinaan kepemudaan ke depan supaya lebih jauh lagi, supaya lebih bagus lagi, dan yang paling penting saya selalu sampaikan, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang begitu luas. Nah, memang nih dinamika perkembangan zamannya itu kan memang harus betul-betul harus betul-betul kita manage kelola dengan baik ya, supaya masyarakat terutama anak muda ya boleh dibilang jangan asik lah dengan smartphone ya, dengan ya gue enggak ya benar. boleh. Jadi gini Mbak Tabita, saya selalu sampaikan begini, di tubuh kita ini semuanya ada hak itu harus terbagi dengan adil gitu loh. Karena kalau seumpamanya hak dia nggak terbagi dengan adil, jenuh juga mata, ya telinga, perasaan, terus lama-lama jenuh dia. Ada hak perasaan, ada hak pikiran, ada hak badan yang memang harus kita penuhin. Nah itulah yang memang betul-betul harus kita siapkan sehingga kebutuhan ruang aktivitas pemuda dan aktivitas olahraga itu memang betul harus kita siapkan. Sehingga ya lu cuma ngomong doang, gua nggak boleh begini, gua nggak boleh begini, tapi pas gua begitu mau begitu kagak ada. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Tantangan seperti itu harus dengan cepat kita respon sehingga apa yang diinginkan oleh pemuda dan kegiatan-kegiatan olahraga, baik itu kegiatan olahraga masyarakat maupun kegiatan olahraga yang berprestasi, itu bisa tersalurkan dengan kita sudah melakukan peningkatan ya kualitas sarana-sarana olahraga yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, yang paling penting lagi, ini paling penting nih, ya kita juga harus berkolaborasi dengan lintas sektor. Kenapa? Karena kita tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pembinaan pemuda. Kita tidak bisa berdiri sendiri ya untuk meningkatkan prestasi olahraga. Nggak bisa. Kita butuh dinas pendidikan, kita butuh dinas perhubungan, kita butuh dinas Satpol PP, kita butuh dinas pariwisata, kita butuh dinas UMKM, kita butuh dinas kebudayaan ya supaya apa? Supaya berkolaborasi ini semuanya mempunyai manfaat. Nah, makanya saya sampaikan tuh kepada dinas, kalau ada kegiatan-kegiatan ya langsung anak mudanya itu cari. Gue ada kegiatan ini, apa yang gue bisa berperan di sini? Gitu. Betul. Jadi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan itu tugas yang gampang tapi berat tapi gampang. Kenapa saya bilang gampang tapi berat? Kadang-kadang ada ego sektor. Sebenarnya berat tapi gampang. Apa? Kalau di hati kita ada ketulusan untuk melakukan itu, begitu. Berarti kalau hatinya itu hard to serve ya, kita akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan bidang seni dan olahraga ini ya Pak ya. Betul sekali sih. Nah ini kan ulang tahun ke-53 Dispora ya Pak ya. Sebenarnya apa sih dari lubuk hati Bapak yang terdalam pesan yang ingin sekali Bapak sampaikan kepada pemuda dan juga masyarakat Jakarta terkait dengan bidang kepemudaan dan juga olahraga? Mengingatkan tadi visi misi Bapak sangat besar sekali nih dari Dispora kan untuk ini, untuk itu, untuk menjadikan Jakarta kota global yang sangat passionate di bidang kepemudaan juga olahraga. Jadi pesan apa sih yang sebenarnya Bapak pengen sampaikan di kuping para pemirsa? Coba Bapak. Hai kaum muda, ya ingat masa itu tidak bisa kembali lagi. Oleh karenanya pada saat Anda berada di masa itu, manfaatkan masa itu sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan terus berkarya, dengan terus berprestasi, disiplin. Ya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau udah tua, kenapa ya gue dulu gak begini? Kenapa ya sih? Baru nyesel, ya kan? Kenapa sekarang gak dimanfaatkan? Ya, jadi harus seperti itu, ya. Nah, yang kedua, ya manfaatkan peluang dan fasilitas yang ada. Ya, oke lah, ya bahwa pemerintah ya belum sempurna menyiapkan fasilitas itu, tetapi ya untuk
ya maaf ya sekali lagi untuk Jakarta kayaknya udah oke banget nih. Yes. Ya kan udah oke banget kan. Betul. Manfaatkan fasilitas yang ada. Jangan buang peluang itu dengan sia-sia, betul nggak? Ya udah di situ ada tempat olahraga, tempat koko-koko, tempat diskusi, tempat berkreasi, tempat berbudaya, tempat meningkatkan seninya segala macam itu manfaatkan. Ya kita sudah ada sekali lagi ya kita punya yang namanya GOR tingkat kecamatan, kita punya GOR tingkat wali kota, bahkan di dinas sosial itu yang namanya ada sasana krida yang merupakan salah satu tempat untuk wahana ya kreativitas para muda yang namanya sasana krida sampai ke tingkat kelurahan loh dia punya. Jadi begitu banyak tuh. Nah selanjutnya ya kalau udah berkarya, berprestasi, manfaatkan peluangan yang ada fasilitas yang udah ada. Ya sekali lagi saya kepengen ya kita kepengen, semua kepengen bahwa olahraga ini sebagai gaya hidup, kebutuhan yang saya sampaikan. Bahwa ya kebutuhan itu kesehatan itu, olahraga itu adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Betul. Sehat kita kok. Sekali lagi, olahraga adalah obat yang paling mujarab untuk menangkal dan ngobatin. Gitu. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita bangun Jakarta yang sehat dan berdaya saing untuk ya mendongkrak peringkat Jakarta Global City sebagai Global City gitu. Luar biasa. Nah, terkait dengan pesan Bapak yang sangat inspiratif itu ya Pak ya. Kedepannya nih sebagai pertanyaan penutup ya, apa sih yang Bapak inginkan untuk Dispora itu dikenal oleh masyarakat sebagai institusi? Jadi Bapak itu pengen Dispora itu dikenal sebagai institusi apa oleh masyarakat Indonesia, bukan cuma Jakarta. Nah, jadi gini. Makanya selama hampir ini kalau nggak salah bangunan ini kan tahun 72 berarti udah hampir 53 tahun ya. Betul. Kita kepengen bangun dong tempat yang keren, yang top, yang hebat gitu kan, yang bisa memberikan menampung aspirasi masyarakat. Nah, itu kita wujudkan. Sehingga kita kepengen ya Dispora dengan fasilitas-fasilitasnya yang ada. Ya sekali lagi Dispora dengan fasilitas-fasilitasnya yang ada ingin menjadi rumah bagi warga Jakarta, bagi warga Indonesia. Jadi kalau yang mau studi banding, mau lihat boleh dong, nggak apa-apa. Ya kan, fastabihul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Yes, betul kan? Betul. Nah, iya. Jadi ingin menjadi rumah. Jadi homey, sehingga dengan homey, dengan nyaman, tenang, pasti deh yang namanya kreativitas dia akan muncul dengan sendirinya. Yang kedua, ya insya Allah ya Dinas Pemuda dan Olahraga ya dengan dibantu dukungan oleh semua pihak dengan Pak Gubernur, Wakil Gubernur termasuk dengan DPRD ya ini menjadi pusat pembinaan olahraga berprestasi. Kita kepengen atlet-atlet top Indonesia banyak berasal dari DKI Jakarta. Nah selanjutnya ya kita kepengen menjadi institusi yang membuka ruang bagi kreativitas pemuda. Ayo, ini rumah kalian, ini rumah rakyat. Ya, manfaatkan ya sebesar-besarnya untuk meningkatkan kreativitas, inovasi ya sehingga nanti dengan adanya wadah ini dia dengan sendirinya akan membentuk yang namanya networking. Itu yang paling penting. Luar biasa. Nah, terus ya kita juga ingin ya dengan AIUEO yang tadi saya sampaikan ya mendorong masyarakat untuk hidup sehat melalui olahraga. Dan yang lebih penting lagi, kita bukan sebagai atasan, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai bos, tetapi Dispora menjadi mitra masyarakat dalam membangun generasi muda di masa yang akan datang. Merinding sekali, tepuk tangannya dong semuanya pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Wow, Bapak terima kasih sekali untuk waktunya dan cerita yang sangat inspiratif di sore hari ini. Insyaallah. Karena saya sangat tidak menyangka-nyangka sebegitu powerfulnya chit-chat kita pada sore hari ini. Dan juga menjelang tahun ulang tahun Dispora DKI Jakarta yang ke-53 tahun ya berkarya. Bukan perjalanan yang sangat
mudah gitu ya pemirsa ya. Pasti Bapak juga merasakan kan banyak up and downs-nya ya Pak ya. Tapi Pak Adriansyah ini telah berhasil menjadi sosok inspiratif untuk kami anak-anak pemuda, anak-anak muda, mudi, supaya berjuang terus, supaya bisa membanggakan Jakarta Indonesia di kancah internasional di bidang kepemudaan dan juga olahraga. Amin. Nah pemirsa, karena kita sudah ada di penghujung podcast, saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube-nya Dispora DKI Jakarta dan juga Instagram Dispora DKI Jakarta, karena rekaman podcast ini akan tayang di YouTube dan juga Instagram. Jadi jangan lupa follow juga ya. Nah, sebelum kita menutup podcast pada sore hari ini, izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun. Boleh ya, Pak? Cakep. Belum ya? Belum. belum. Oke, siap ya semuanya? Siap dong. Oke. Pagi-pagi lari di Jakarta Barat. Cakep. Ketemu teman berolahraga sambil jajan di pedagang kaki lima. Artinya, Pok. 53 tahun berkarya bareng Dispora DKI Jakarta. Cakep. Pastinya demi wujudkan Indonesia Emas 2045. Bersama saya Tabita Napitupulu pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di episode berikutnya. Horas. Salam pemuda. Salam pemuda. Maju. Salam olahraga. Jaya. Yeay. Thank you. Thank you.